Di halaman kedua itu ada pertanyaan setelah melaksanakan kegiatan hari ini, pelajaran apa yang dapat Bapak Ibu ambil atau dapatkan? Bapak Ibu jawab lagi seperti tadi, gitu ya. Bebas mau warna apa aja bebas. Atau Bapak Ibu mau mencirikan dirinya, saya selalu warna biru, mangga. Saya selalu warna merah, mangga. Pink, mangga ya. Yang paling penting kerjakan pakai sticky note. Demikian. Jadi ada dua pertanyaan. Ada yang mau bertanya tentang Jambol? Nggak sulit ya. Sudah paham kan Jambol? Saya sengaja memakai beragam media supaya Bapak Ibu juga pahami beberapa media. Karena kan pembelajaran berbasis IT itu sedang digalakkan sekarang. Salah satunya yaitu media interaktif seperti ini. Kebetulan saya punya buku juga media interaktif. Pernah ya saya tayangkan bahwa saya punya buku dua. Salah satunya namanya media interaktif. Sebentar. Saya waktu itu pernah saya sampaikan. Dia ada dua. Itu media interaktif dan judulnya Mengajar Asik dengan TIK. Ya, kalau kemarin saya tanya, Bapak Ibu, hobinya apa ya? Nah, saya hobinya adalah kutak-kutik laptop, bermain dengan aplikasi, buat aplikasi baru, buat video baru gitu ya. Senang saya itu. Walaupun seumur ini saya senang mempelajari tentang IT. Alhamdulillah dalam buku saya tuangkan itu. Walaupun tidak secanggih orang lain, tapi saya berbuat, coba aja berbuat. Oke ya Bapak Ibu itu yang pertama. Yang kedua adalah tugas akan datang. Tugas akan datang, saya izin share lagi. Ini saya stop dulu. Karena kalau pakai Gmeet itu, kalau di ya, apa namanya, kalau dibuka satu, nggak bisa yang lain, nggak kayak Zoom. Gitu ya. Sekarang saya izin share tugas kita. Mangga dilihat tugas kita ada di mana. Bapak Ibu tadi saya udah screenshot juga ini untuk elaborasi tanggal 28 Juni jangan sampai terlambat. Nama instrukturnya adalah Ali Tamami. Nanti Bapak Ibu setelah melaksanakan elaborasi pemahaman, Bapak Ibu masuk dan jam 13 sampai jam 14.30 1 jam setengah. Kemudian Bapak Ibu nilai habis itu setelah selesai. Siapa yang dinilai kinerja dari instruktur? Gitu. Ya. Yang berikutnya adalah modul kita hari ini. Sampai mana? Sampai di 1.1 ini ruang kolaborasi presentasi tanggal 24 Juni. Selanjutnya apa? Selanjutnya hasil Bapak Ibu yang hari ini yang saya bilang kalau yang ada diedit ya. Kalau mau dilapikan dilapikan. Bapak Ibu unggah di sini. Unggah tugas ruang kolaborasi. Dan Bapak Ibu unggahnya lewat YouTube. Jadi berarti harus lewat video ya. Ada dalam bentuk video. Kalau YouTube kan dalam bentuk PowerPoint sepertinya nggak bisa ya. Bisa selalu dalam bentuk YouTube ya. Selalu dalam bentuk video. Jadi PPT boleh tapi divideokan. Terus Canva boleh tapi divideokan. Karena pastinya nanti akan larinya kalau ke YouTube itu ini berupa video. Karena kalau saya lihat di akun Bapak Ibu ini akan jadinya dalam bentuk video. Karena dalam bentuk YouTube, link YouTube gitu. Oke, berikutnya Bapak Ibu saya menilainya ada 3 hal yang saya nilai. Yang pertama adalah isi, yang kedua adalah teknisnya penyampaian, dan yang ketiga adalah waktu. Bapak Ibu mohon waktunya dikumpulkan pada hari H-nya paling lambat. Kalau setelah hari H, saya minta maaf akan saya kurangi nilainya. Ingat sekali lagi, saya akan kasih nilai 100 bagi orang yang satu, sudah mengumpulkan tepat waktu sebelum due date. Yang kedua, penyampaian materinya
menggunakan bahasa yang SPOK. Kemudian pesannya terstruktur, sistematis, alurnya jelas, menggunakan pendukung visual seperti tadi ada Canva, ada PPT, ada infografis. Kemudian mendemonstrasikan diri CGP secara lugas dan kontekstual. Karena ini ada mendemonstrasikan diri Bapak Ibu juga tetap harus tambahkan foto Bapak Ibu atau Bapak Ibu boleh menayangkan video diri sendiri di awal dan tolong ditambahkan juga ada fasil dan ada PP-nya. Berikutnya ini isi. Isi itu mengandung 4 hal ini. 1, konteksnya jelas, alasan dia membuat konteks atau latar belakang ada, kemudian tantangan ketika membuat konteks itu juga ada, dan yang terakhir memberikan contoh konkret. Nah, jika 4-4-nya ini ada, maka Bapak Ibu skornya 40. Kalau tidak, paling kecil 10. Jadi kalau ada 4, 40. Ada 3, 30. Ada 2 berarti 20. Ada 1 berarti 10. Digabung nanti otomatis akan dijumlahkan. Berikutnya setelah itu ada demonstrasi kontekstual. Nanti ada demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu harus, kalau tadi kan kelompok ya, kalau ini mandiri. Bapak Ibu buat demonstrasi kontekstual. Dan ini dilakukan mandiri. Paling lambat itu tanggal berapa ini? Coba kita lihat, cek di WA. Paling lambat ini demonstrasi, kalau elaborasi tanggal 28 ya. Elaborasi ada 2 ini, 27 dan 28. Itu 2 kali. Sedangkan untuk demonstrasi kontekstual paling terakhir tanggal 26. Untuk unggah ini secepatnya Pak, unggah ruang kolaborasi hari ini, unggah. Supaya tidak lewat dudet. Demikian ya. Jadi untuk unggah elaborasi, unggah ruang kolaborasi hari ini. Coba saya cek lagi. Ya. Jadi untuk demonstrasi kontekstual itu tanggal 26 sebelum elaborasi. Karena elaborasi ada 2 kali berarti. Kalau saya lihat, sebentar. Saya cek lagi semua modul elaborasi. Biasanya 1 kali. 1 kali nih. Ini belum diedit ya. Belum diedit sama saya. Demonstrasi kontekstual paling lambat tanggal 28 Juni. Elaborasi pemahaman ini belum diedit sama itunya instrukturnya. Insya Allah tanggal 27 atau 28. Jadi berbarengan dengan demonstrasi kontekstual. Mohon dikerjakan tepat waktu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Dimengerti ya? Dimengerti. Nah, Bapak Ibu usahakan yang Jamboard diselesaikan hari ini sampai sore, sampai malam. Sedangkan untuk unggah paling lambat besok. Unggah apa? Unggah. Nah, ini dia. Nih, unggah tugas ruang kolaborasi. Ini. Oke, selesai hari ini pertemuan kita. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan tutup. Namun kalau mau ada pertanyaan, mangga Bapak Ibu silakan. Sudah dijelaskan materi berikutnya kan? Sudah ya. Jadi ada beberapa jadwal yang perlu Bapak Ibu ingat. Dudet dari sebuah kerjaan itu. Memang Bapak Ibu pasti dikejar-kejar tugas.
Ya, tapi Bapak Ibu bersyukur karena nggak semua orang seperti Bapak Ibu dapat jadi CGP. Ya, mudah-mudahan setelah jadi CGP hasilnya memuaskan dan Bapak Ibu mendapat jenjang karir yang lebih baik dari sekarang. Meningkat. Amin. Rabbal Amin. alamin. Amin. Sudah ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Dipahami semua? Paham Ibu. Oke, dipahami ya. Gimana? Dipahami? Paham. Ada yang mau disampaikan? Pahami, Bu. Jadi pahami Bu. Iya. Bu Mary, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, Ibu. Ada yang mau disampaikan? Oh, mungkin tadi dari hasil diskusi kami, mungkin tadi masukan dari Ibu akan memasukkan foto Bu Fasil sama Pepe mungkin insya Allah saya masukkan dan kemudian untuk pelaksanaan atau pembuatan video itu mungkin kami akan berdiskusi kembali di kelompok kami Ibu apakah pakai suara, apa pakai musik atau gimana seperti itu Ibu. Iya, mungkin. iya, iya. Ya. Boleh. Mudah-mudahan diskusinya lancar. Amin. Amin. Ini ada refleksi dari ruang Jambor tadi gimana? Sudah dikerjakan atau sudah dipahami? Saya belum, Ibu. Sebab belum. Nanti Belum. Saya ulang ya sekali lagi ya. Supaya ketika selesai ini Bapak Ibu bisa mengerjakannya ya. Saya akan share sekali lagi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tolong kerjakan ini. Kalau mau sekarang juga boleh. Pokoknya ada ruang Jamboard ini. Saya pakai berbagai jenis. Media interaktif ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah ini. Jamboard. Kalau kemarin udah Padlet, sekarang Jamboard. Kita memang harus kenal lah dengan berbagai jenis aplikasi. Gampang ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu buat aja. Ini karena satu device dengan dengan Google, jadi ada semua di situ. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau ingin buat sendiri tinggal cari di sini. Jamboard ada di bawah. Tapi kalau saya tadi karena ada di grup, ada di sedang berada meeting dengan Bapak Ibu bisa tinggal dibuat aja. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah ini. Bapak Ibu, pertanyaan ini Bapak Ibu jawab andai kalau Bapak Ibu itu jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Peran apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar pendidikan di sekolah relevan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, wah ini sekolah saya belum nih, ya silakan unek-uneknya tuangkan di sini. Rasanya saya pengen membenahi sekolah bagaimana. Saya ingin merapikan sekolah di bidang ini. Terserah Bapak Ibu bebas. Nah ketika menjawab, Bapak Ibu gunakan sticky note yang ini. Klik, jawab, jangan lupa nama dulu, misalnya Bu Mary. Bu Mary misalnya guru SD atau guru mana Bu? Bu Mary ngajarnya di mana? SD Negeri SD Negeri 2 Sukaraja Ibu. SDN 2 Sukaraja misalnya. Ya. Selanjutnya jawab. Apa jawaban Bu Mary? Gitu ya. Misalnya. Siap Ibu. Oh saya nggak mau pakai warna ini, boleh ganti warna. Saya nggak mau warna ini, boleh ganti warna. Bebas. Ketika Bapak Ibu nge-save seperti ini, Bapak Ibu yang ngerapin sendiri. Mau besarin juga boleh. Ini kurang lebih ada 6 orang. Kita berapa orang ya? Kelas B. Ada berapa orang kelas B? 12, 6 ya? 12. Nah ini usahakan 12. Yang bawah lagi nanti tambah lagi misalnya. Dua, jadi ada berapa? Ini ada 6,
Di sini ada 6, di sini ada 6, jadi 12. Nah, jadi kalau bisa jangan menyentuh punya tugas jawaban teman. Biarkan saja jawaban teman. Yang Bapak sentuh adalah jawaban Bapak sendiri. Gitu, biarin, pengen tahu saya siapa yang nggak merapikan jawabannya. Kalau ini udah selesai, lihat di halaman 2 ada lagi pertanyaan. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang dapat Bapak dan Ibu, ini double ya jawabannya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Terserah Bapak Ibu boleh bercerita misalnya, saya merasa begini, saya kok ada yang begini, terserah bebas. Silakan refleksikan apa yang didapat hari ini. Baik dari segi psikologisnya atau dari segi kontekstualnya, boleh. Saya serahkan kepada Bapak Ibu. Jadi hanya 2 pertanyaan. Dimengerti nggak? Jawabnya sama, pakai sticky note lagi. Memang ada terbatas, bedanya kalau di Padlet itu bisa pakai kalimat yang panjang-panjang, kalau di sini nggak bisa. Ada keterbatasan ini karakter gitu. Misalnya karakternya, coba saya cek. Nah, itu segitu saja. Jadi memang ini keterbatasan karakter. Ini bagus juga bagi orang yang susah nulis. Karena kalau saya lihat kemarin itu hasil dari Padlet. Kenapa, Pak? Iya, betul, Bu. Sulit nulis, Bu. Iya. Siapa tuh, Pak Asep ya? Siapa? Masih ingat, Bu. Panas. Siapa? Panas. Iya. Ada orang yang sulit nulis, ada orang yang gampang nulis karena merasa timbang nulis doang, apalagi daripada bersuara ada yang susah. Ini namanya karakteristik kemampuan orang. Ada yang audio visual. Murid kita juga gitu kan. Jadi kalau dia mampu bervisual, silakan. Saya kemarin senangnya kalau seandainya ada yang buat puisi, ada yang buat kan contoh aja macam-macam kan. Ada yang buat tarian, ada yang buat puisi, ada yang macam-macam pokoknya. Jadi beragam gitu jawaban CGP. Jadi beragam. Angkatan 11 kemarin saya belum lihat sih videonya rata-rata tapi ada yang audio, ada yang audio visual, dia videokan, ada yang narasi, jadi dia jelaskan apa kemudian dinarasikan pakai kata-kata, ada yang hanya musik aja. Nah, itu namanya karakteristik Bapak Ibu, silahkan aja, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu berusaha lakukan yang terbaik setiap saat. Sampai di sini dipahami? Paham, Ibu. Paham. Oke ya. Paham. Sudah tahu materi berikutnya, sudah tahu juga tugas hari ini kan, dan dimohon Bapak Ibu untuk elaborasi pemahaman jangan sampai terlambat dan jangan sampai lupa menilai untuk nanti di akhir untuk 1.1 tolong ditambahkan nilai kinerja baik saya, PP maupun instruktur, begitu. Karena hari ini sudah selesai, materi kita sudah selesai, pertemuan kita di ruang kolaborasi kedua ini alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan Juli ya untuk ruang kolaborasi lagi. Insya Allah kita diberikan oleh Allah kesehatan, Amin. Amin.
Amin. Beli yang banyak. Amin. Dan yang pertama adalah Bapak Ibu tetap selalu sehat, bahagia. Amin ya Rabbal alamin. Dan saya mohon maaf jika dalam pertemuan kita hari ini ada kalimat, ada sikap, tingkah laku saya yang tidak enak dan tidak disukai atau tidak diindahkan, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kemudian nanti di elaborasi saya nanti. Enggak. Boleh kan kembali istirahat. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sehat. Jangan lupa tugas unggah tugasnya. Ya. Doakan. Ibu sudah foto belum, Bu? Ibu. Pamit. Udah foto belum, Bu? Boleh, Bu. Pak PP, terima kasih Pak PP udah mendampingi. Ya, sama-sama. Siap Bu, sama-sama. Iya. Rekaman Pak Ikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.